Halo, nama aku Ihsan. Aku suka menyelam karena dunia bawah laut itu indah. Aku sering lihat ikan-ikan kecil dimakan ikan sedang, dan ikan sedang dimakan ikan besar. Dan itu semua adalah rantai makanan. Tapi yang paling menyenangkan adalah melihat hewan besar loh, seperti hiu paus. Wah. Ataupun hiu martil yang bentuknya sangat unik. Mari kita belajar. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang pertama, rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan produsen. Berikut adalah contoh dari rantai makanan. Rumput atau tanaman sebagai produsen dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan tikus, dan tikus dimakan oleh ular. Nah, produsen sendiri adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh matahari. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen bergantung pada makhluk hidup lain, contohnya manusia dan hewan. Berikut adalah contoh dari rantai makanan di sawah. Produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1, dan belalang dimakan oleh tikus sebagai konsumen 2. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 3. Nah, jika ular mati, maka mayatnya akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer adalah suatu organisme yang berperan untuk menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya jamur dan bakteri. Untuk konsumen sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen primer, yaitu konsumen pertama yang mendapatkan makanan langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora, seperti sapi dan rusa. Selanjutnya adalah konsumen sekunder, yaitu konsumen kedua yang mendapatkan makanan dari konsumen pertama. Contohnya seperti hewan-hewan karnivora, seperti hiu dan ular. Dan yang ketiga adalah konsumen tersier, yaitu konsumen yang mendapatkan makanan dengan memakan konsumen kedua. Contohnya seperti hewan predator, beruang, dan elang. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Organisme yang terlibat juga lebih banyak loh. Yuk kita lihat contoh jaring-jaring makanan. Dapat dilihat tumbuhan dan rerumputan dapat dimakan oleh belalang, kelinci, ataupun tikus. Kemudian belalang bisa dimakan oleh tikus atau dimakan oleh laba-laba. Sedangkan tikus dapat dimakan oleh harimau ataupun ular. Sedangkan kelinci dapat dimakan oleh ular ataupun elang. Dapat dilihat bahwa organisme yang terlibat lebih banyak. Piramida makanan, yaitu menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Yang pertama yaitu piramida populasi. Dapat dilihat bahwa bagian bawah diisi oleh tumbuhan sebagai produsen, yang kedua diisi sebagai konsumen atau hewan-hewan herbivora, dan konsumen puncak yang diisi oleh hewan karnivora. Dilihat bahwa semakin ke atas, jumlah semakin sedikit. Itulah yang disebut dengan populasi.
Yang kedua adalah piramida energi. Piramida ini sama seperti piramida populasi, di mana menggambarkan bahwa semakin ke atas maka energi semakin kecil. Dapat dilihat bahwa bagian bawah diisi oleh tumbuhan, artinya tumbuhan memiliki energi yang lebih besar. Sedangkan bagian kedua dan seterusnya, energi selalu berkurang 10%. Yang ketiga adalah piramida biomasa, terbagi menjadi dua. Yang pertama, biomasa tegak. Piramida biomasa tegak terdapat pada ekosistem darat, yang menunjukkan bahwa massa gabungan semua produsen lebih besar daripada massa gabungan konsumennya. Sedangkan untuk piramida biomasa terbalik terdapat pada ekosistem air, di mana massa gabungan produsen lebih sedikit daripada massa gabungan konsumen. Namun, meski begitu, produsen dapat memenuhi kebutuhan dari konsumennya. Terima kasih semuanya.